goblok ya. Orang-orang yang menganggap bahwa Prabowo berkurban untuk rakyat itu orang-orang goblok ya. Tolol ya. Kenapa saya bilang goblok? Ya karena tolol. Kenapa saya bilang tolol? Ya karena bego ya. Bodoh amat, mau ulama ke, mau kiai ke, mau ustadz ke, siapapun yang menganggap bahwa Prabowo berkurban sapi untuk rakyat itu adalah orang-orang goblok ya. Saya membaca berita dan mendengar berita bahwa di media-media bahwa Prabowo berkurban sapi 1000,98 ekor untuk rakyat. Goblok. Sementara uangnya diambil dari APBN, uang rakyat, diatasnamakan pribadi ya. Prabowo berkurban sapi untuk rakyat. Kacau. Ini bener-bener nggak bener ya. Itu namanya bukan berkurban, tapi korban ya. Seharusnya beritanya diberi judul begini: Prabowo mengorbankan uang rakyat untuk kepentingan elit para pejabat. Nah, itu baru selaras dengan kejadian ya. Jangan Prabowo berkurban sapi untuk rakyat. Kacau ya. Lagian saudara ya, kurban itu ada tata cara ya, ada syaratnya ya. Syaratnya itu adalah 1 ekor sapi itu diperuntukkan, diatasnamakan maksimal untuk 7 orang ya. Sementara ini 1000,98 ekor sapi dikurbankan untuk rakyat Indonesia. Sementara rakyat Indonesia jumlahnya 288,2 juta jiwa. Hah? Kacau. Maka di sini saya bilang hanya orang-orang goblok bintol yang menganggap bahwa Prabowo berkurban sapi untuk rakyat ya. Mas bro, ya, Mas bro, Presiden mau bagi-bagi sapi itu syukur saja, kecuali dia mau bagi babi baru bilang haram. Kalau sapi itu kan enak. Jadi begitu Mas bro, aduh. Kalau sudah mau kasih dapat babi saja gratis, tapi mau protes lagi. Itu pertama. Terus yang kedua, ini bapak-bapak orang-orang ini, orang-orang yang pegang kunci agama, kunci surga, seperti haji, kiai, ulama, itu kunci surga. Mereka pegang kunci surga, presiden pegang kunci negara. Jadi mereka kerjasama supaya masyarakat tidak ribut. Kalau dong mau kasih daging ya sapi, daging sapi terima, kerjasama toh. Terus dorang mau bagi uang ya rakyat hanya tinggal terima. Jadi untuk rakyatnya jangan sampai ada yang protes. Itu nanti para ulama, kiai, terus haji ini datang baru Tuhan marah, kalian yang protes. Ini Bapak Presiden orang terhormat. Itu kan dorang bangun
isunya. Jadi mau dan tidak ya, kau yang protes-protes lah kawanku. Terimalah Bapak, biar kau bisa makan kenyang lah. Masa kau mau protes-protes itu? Kecuali presiden dengan ini, para pimpinan tinggi-tinggi. Ini dorong mau bagi-bagi. Babi boleh. Kan katanya babi itu haram, jadi itu yang tidak bisa. Kalau sapi ya bisa dimakan, enak toh. Boleh. Kira-kira begitu. Jangan main-main lagi. Polemik 1098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan publik. Pengamat politik Ray Rangkuti mempertanyakan kejelasan penggunaan dana APBN dalam pembelian hewan kurban tersebut. Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka apakah sapi-sapi itu merupakan kurban pribadi Presiden atau bantuan negara untuk masyarakat. Ray menilai redaksi soal kurban Presiden dari APBN memicu pertanyaan besar di tengah publik. Ia juga menyebut kritik masyarakat menunjukkan rakyat kini semakin peka terhadap penggunaan uang negara. Di sisi lain, pemerintah menegaskan 1098 ekor sapi itu disalurkan ke provinsi, kabupaten, pesantren hingga tokoh masyarakat di seluruh Indonesia dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Polemik ini pun ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu debat soal transparansi anggaran negara. Ya, halo guys. 22.30 nih. Gue bikin konten. Baru aja gue denger rupiah sudah tembus 18.000 per dolar Amerika. Ngeri. Uang kita semakin lemah, semakin gak ada harganya. Sementara si Wowo jalan-jalan ke Paris happy menghaburkan uang pajak kita di sana. Emang si Wowo gak ada empatinya terhadap rakyat Indonesia yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Dia gak peduli dengan kita. Dan apabila rupiah tembus sampai 25.000, terjadilah revolusi rakyat yang akan menggulung mereka, Prabowo dan Gibran. Mau percaya apa enggak? Anda boleh komen. Bila rupiah tembus 25.000 akan terjadi revolusi di negara ini. Ya, camkan itu baik-baik. Yang luar biasa dari seorang Presiden Republik Indonesia yang bernama Prabowo Subianto. Dikatakan bahwa orang desa nggak pakai dolar. Pak, pinter dikit kenapa? Ya, janganlah terlalu nyungsep bodohnya gitu, Pak. Ya, dolar naik, semua barang-barang pun ikut naik, Pak. Bapak tahu minyak goreng udah naik, kacang kedelai udah naik, ya minyak udah naik. Itu semua impor pakai dolar, Pak. Ya, bukan pakai daun sirih belinya, apalagi pakai rupiah, nggak laku duit kita, Pak. Ya, yang pinter dikit, Pak. Kenapa? Kalau pidato tuh pakai teks supaya gak keterlaluan bodohnya, Pak. Ya Pak Presiden ya, Dasko, urus ini presiden lu nih. Belum amat